Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Ramadan ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Anies Baswedan berbicara tentang solusi Papua ya. Jadi kita ya meskipun sudah merdeka masih mempunyai PR ya. PR-nya itu terus-menerus menggelayuti ya, khususnya masalah keadilan dan kesejahteraan dimanapun wilayah di Indonesia. Terutama yang paling menganga yaitu Papua ya. Harga-harga di sana masih mahal gitu ya. Kemudian kesejahteraan juga masih jauh panggang dari api ya, terutama juga bagaimana Papua itu sebenarnya menjadi negara kaya gitu ya, karena sumber daya alam yang dimiliki, tetapi terus menjadi miskin karena pengelolaan dalam sistem saat ini yang dipakai yaitu bukan yang bisa menyelesaikan persoalan ya manusia, termasuk juga untuk Papua. Nah, Anies saat ini menyampaikan solusi Anies agar Papua bisa damai, cari jalan yang timbulkan keadilan ya. Jadi memang permasalahan yang standar bagi seluruh wilayah di Indonesia termasuk Papua adalah keadilan, plus juga termasuk kesejahteraan ya. Nah, apakah apa yang disampaikan oleh Anies bisa menjadi kenyataan ya? Apakah bisa dijalankan ya, meskipun dalam kondisi sistem saat ini yang sulit ya, sistem kapitalis yang terus-menerus memberikan angin segar dan karpet merah kepada oligarki dan para kapitalis untuk terus mengeruk kekayaan alam ya, dan Indonesia hanya mendapatkan sedikit, padahal kita sudah 78 tahun merdeka ya, tapi belum ada perubahan yang signifikan khususnya untuk Papua yang harusnya menjadi negara yang paling kaya, wilayah yang paling kaya gitu ya. Dan persoalan-persoalan lain misalnya KKB yang hingga saat ini belum terselesaikan ya, padahal kita mempunyai instrumen alat negara yang kuat yaitu TNI ya. TNI itu ya tugasnya sesuai undang-undang ya, memelihara keutuhan wilayah, termasuk juga menjaga tumpah darah Indonesia agar tetap terjaga dan tidak ada ya pertumpahan. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung Jakarta, CNN Indonesia. Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan ya. Anies Baswedan merespon gejolak yang terjadi di Papua akibat konflik yang disebabkan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB. Anies menilai permasalahan itu sebenarnya bisa diselesaikan caranya dengan mencari titik temu yang memberikan rasa adil bagi semua pihak. Jadi cari jalan keluar yang menimbulkan rasa keadilan, lalu insya Allah konflik itu akan tiada, kata Anies dalam acara bertajuk Aman Bos di Jakarta Sabtu. Anies pun menyebut kedamaian di Papua tak dapat dilihat hanya ketika konflik bersenjata berhenti. Menurut Anies, kedamaian sesungguhnya hanya dapat terjadi ketika keadilan ditegakkan. Damai itu ditandai dengan semua merasa ada keadilan. Di situ ada kedamaian yang sesungguhnya, tutur Anies. Kendati demikian, Anies enggan berkomentar lebih lanjut soal solusi konkret yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut. Anies berdalih tidak ingin mendorong eskalasi konflik yang sedang terjadi di Papua. KKB sebenarnya saya cenderung untuk tidak mengomentari soal KKB. Kenapa? Karena sedang terjadi situasi di lokasi. Jadi biarkan itu harus diselesaikan supaya kita tidak menambah kompleksitas di dalam penanganan yang sekarang terjadi di Papua, jelas Anies. Konflik bersenjata masih terjadi di Papua. Salah satunya akibat terjadinya situasi penyanderaan oleh KKB terhadap pilot asal Selandia Baru yaitu Philip Mark Mehtens ya. Ya itu ya sobat sekalian terkait dengan bagaimana Anies melihat Papua ini, yang kembali lagi yang disampaikan oleh Anies standar gitu ya, masalah keadilan ya. Terlebih kalau kita lebih detailkan lagi, termasuk juga kesejahteraan ya. Jadi manusia itu sebenarnya sederhana saja, mereka terpenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan ya. Mereka bisa bekerja dengan leluasa gitu ya, ekonomi berjalan dengan baik ya, kemudian pendidikan berjalan dengan baik, maka itu sedikitnya akan bisa membantu ya terkait di seluruh wilayah yang saat ini menghadapi masalah terkait keadilan dan juga kesejahteraan. Nah, kita melihat masalah KKP adalah masalah
yang sudah sejak lama gitu ya terjadi, dan ini terus-menerus dipicu dari rasa ketidakadilan gitu ya. Jadi wilayah, kembali lagi ya, ketika semua kebutuhan manusia itu terpenuhi, maka kurang lebih gitu ya kehidupan itu akan berjalan dengan normal dan berjalan dengan standar dan normal gitu ya. Nah, akan tetapi saat ini kita ketahui gitu ya, pengelolaan sumber daya alam ya di Papua itu adalah negara kaya gitu ya. Mutiara di sebelah timur gitu ya, dengan kekayaan yang melimpah. Pegunungan Grasberg yang penuh dengan emas terus-menerus ditambang ya sejak dari Orde Baru hingga saat ini tidak habis-habis gitu ya. Dan itu terus berlanjut sampai saat ini ya, mengeksploitasi ataupun menggali sumber emas itu sampai ke dalam pegunungan Grasberg tersebut ya. Sedangkan kita ketahui ya, sebagian besar hasil dari emas itu tidak dinikmati 100% oleh negara gitu ya, tetapi lebih lari ke luar negeri. Kita hanya mendapatkan hasil yang sedikit, apalagi kalau kita melihat undang-undang minerba saat ini yang lebih condong memberi karpet merah kepada para oligarki ya. Undang-undang minerba sebelumnya ya, pengelolaan konsesi tambang ketika setelah habis itu harus dikelola oleh negara, tetapi yang terbaru ya, konsesi yang habis itu bisa diperpanjang 2 kali 10 tahun dan bisa diperpanjang 2 periode, jadi 40 tahun ya. Maka rusaklah gitu ya negeri ini, pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang kaya ini. Sudahlah ya, pengelolaannya tidak sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 1945, padahal pasal ini ya sudah terus-menerus ya mengawal negeri ini yang saat ini berusia 78 tahun pada saat kemerdekaannya ya. Dan terus-menerus juga dikacangin gitu ya, hanya menjadi bahan pembicaraan dan tidak pernah dijadikan concern untuk dijalankan oleh pemerintahan. Apalagi kalau kita melihat pemerintahan saat ini yang lebih liberal gitu ya, kekayaannya dengan adanya juga undang-undang yang lebih memberikan angin segar kepada para oligarki ya, oligarki tambang untuk terus-menerus mengeruk dan hanya menyisakan hasil yang sedikit dari pajak, yang itu pun ya dikorupsi pula gitu ya. Maka sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu ya. Dan itu yang tidak jauh dari problem saat ini, termasuk KKP dan juga kesejahteraan di Papua gitu ya. Bagaimana Papua ini yang harusnya menjadi negara yang kaya justru termiskinkan karena sistem saat ini, yaitu kapitalis sekular demokrasi. Nah ya, bagaimana solusinya? Solusinya akar permasalahannya adalah sistem. Nah, sistem saat ini yang demokrasi ya, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, pada faktanya tidak demikian. Justru yang terjadi adalah dari oligarki dan untuk oligarki. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu terus-menerus dipelihara dengan adanya undang-undang yang memberikan rasa nyaman oligarki itu untuk menguruk terus-menerus. Padahal ada pasal 33 ya, bumi, air, kekayaan alam yang ada di Indonesia ini dikelola oleh negara dan dibagikan kepada rakyat manfaatnya. Ya, itu pun hal yang sederhana pun hingga saat ini tidak terlaksana. Maka klop lah gitu ya, kalau kita menerus sampai kapanpun diganti presidennya tetapi aturan sistemnya tetap sama, maka Papua tidak akan pernah bisa sejahtera gitu ya. Bayangkan jika pengelolaan itu diatur dengan sistem yang adil dan mensejahterakan. Itu sistem Islam ya. Jadi Islam itu bukan hanya mengatur tentang ibadah, tapi juga mengatur tentang ekonomi, hukum, politik, pendidikan ya. Nah, khusus untuk pengelolaan sumber daya alam itu dikelola oleh negara ya, bukan disampaikan ataupun diberikan kepada asing dan asing ya. Jadi memang perlu adanya nyali yang besar bagi
pemimpin ya untuk minimal melaksanakan pasal 33 bumi, air, kekayaan dan itu dikelola negara dan dipegang kepada rakyat ya. Kemudian kita harus fair gitu ya. Saat ini ketika sistem ini pakai ya, itulah yang menjadikan negara ini nggak pernah kaya-kaya gitu ya. Kita tahu misalnya hasil emas ya dari pegunungan keras seperti Papua sebagian besar lari kemana kita sudah tahu. Begitu juga dengan hasil tambang yang lain ya, nikel ya, kemudian batu bara, minyak bumi, semuanya gitu ya. Maka minimal ya pelaksanaan pasal 33 harus dijalankan, dan juga sistem ini yang ibaratnya ekosistem ya. Jadi ikan hiu itu tidak akan bisa hidup ya di ikan air tawar gitu ya. Ikan hiu apalagi hidup di darat. Maka ketika ingin ya menjadikan ikan hiu ini ya hidup normal, maka harus ditempatkan di laut. Sama seperti manusia saat ini yang mayoritas penduduknya adalah kaum muslim di Indonesia adalah Islam ya, tidak akan pernah bisa hidup dalam ekosistem yang baik ya ketika sistem saat ini itu dipakai, yaitu sistem kapitalis sekular demokrasi. Tapi ketika Islam yang berasal dari Allah SWT pencipta alam semesta, maka manusia mayoritas di Indonesia itu kaum muslimin akan bisa hidup dengan sejahtera, termasuk juga bisa mensejahterakan rakyat Papua yang sekarang terus-menerus menghadapi masalah keadilan dan kesejahteraan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.